Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan lanjutkan penjelasan mengenai job 2 untuk praktikum laboratorium mikroprosesor menggunakan Zillow 80. Nah, di sini akan Ibu jelaskan dulu untuk penggunaan pakai trainer ya, pakai trainer. Jadi di sini di job 2 ini kalau Anda lihat nanti di job Anda yang sudah diberikan ya di Spada EC, filenya Ibu upload paling atas sebelum kegiatan per minggu, aktivitas per minggu. Nah, jadi di sini ada dua latihan ataupun 2 percobaan, yaitu menjumlahkan data yang ada di register dengan data register lain, yaitu di sini register D, data register D dijumlahkan dengan data yang ada di register E, kemudian hasilnya disimpan di L ya, dan carry-nya H. Nah, di sini maksudnya adalah misalkan Ibu menjumlahkan data di D itu adalah nilainya FF, Ibu isi dengan FF, sedangkan yang data di E itu adalah FF juga. Maka kalau saya jumlahkan isi D itu FF dengan E itu FF, hasilnya kan nanti 01 FE. 01 nanti akan disimpan di H, sedangkan L-nya akan disimpan FE. Nah, sekarang masalahnya kita memberikan data itu fleksibel. Nah, di tabel ini ada disediakan 2 data. Tapi ini nggak mesti ini, Anda bisa rubah sendiri datanya. Yang penting bisa mewakili kapan nilai H-nya itu 00 dan kapan nilai H itu 01. Nah, kalau contoh yang kedua-dua nilai ini sebenarnya untuk nilai H 00 semua, karena 54 ditambah 6 itu adalah FA ya, FA kalau untuk data pertama. Sedangkan data yang keduanya adalah 46 tambah 77, berarti kalau 13 itu D ya, D berarti 7 tambah 4 11 B, BD nanti hasilnya. Hanya juga 00. Nah, kalau seperti ini tidak ada carry, berarti kalau di flag registernya bit yang ke 0. Nah, itu ya, kalau kita lihat di teori di job sheet itu berarti bitnya adalah kalau tidak ada carry 0 ya, kalau ada carry dia 1. Nah, untuk sign itu kalau hasilnya minus atau misalnya kita kurangkan nilai D-nya itu lebih kecil daripada nilai yang di E, sign-nya akan menilai 1. Kalau misalnya sekarang ini itu untuk proses pengurangan biasanya sign-nya itu untuk nilai 1 itu ya, negatif. Kalau yang penjumlahan biasanya tetap 0 ya. Nah, 0 ini hasil yang dihasilkan apabila jumlah D dengan E, misal kita isi 00 dengan 00, hasilnya kan 00 nanti tuh. Nah, 00 itu akan memberikan 0-nya 1 ya, angka 1. Nah, kalau tidak 0 sekarang ini kan tidak 0 hasilnya, berarti 0-nya adalah 0. Nah, overflow itu adalah apabila kita jumlahkan satu angka, misalnya 4 ditambah 6. 4 tambah 6 itu kan A. Jadi tidak ada carry ke-5-nya itu. Tapi kalau FF ditambah FF, berarti F di yang paling kanan yang LSB dengan F yang di LSB di register E itu ada carry. Jadi masuk dia ke F yang satu lagi. Jadi makanya hasilnya nanti kan FE gitu ya. Nah, itu namanya overflow. Jadi P-nya akan bernilai 1 atau V-nya ya. Atau bisa juga kita cek dari parity-nya. Nah, di sini flag register itu tetap 8 bit, cuma bit-bit yang terkait dengan sign zero, parity atau overflow dengan carry itu sudah dijelaskan di job sheet Anda. Silakan dibaca ya. Nah, sekarang kita masuk kepada logika membuat program. Ini saya buatkan flowchart-nya ya untuk yang job ini. Nah, di sini syarat suatu program aritmatika dan logika, salah satu operannya harus berada di A. Kalau dia pengurangan berarti program operan pertama yang harus di A gitu ya. Nah, di sini D saya isikan, saya ambil untuk dipindahkan ke A. Baru saya jumlahkan A tambah E, hasilnya nanti di L ya. Kebetulan di sini agak lari L-nya, A ke L. Kemudian berikutnya 0 ya. 00 saya masukkan ke A. Kenapa? Saya mau mengecek carry. Jadi kalau ngecek carry, saya ambil saja karena A-nya sudah aman, sudah dipindahkan ke L, saya bisa pakai lagi A-nya. Jadi 00 masuk ke A, saya jumlahkan 00 dengan 00 yang ada di A ya itu. Nah, itu dengan carry juga. Jadi pakai ADC kita nanti. Nah, ini kalau ada carry dari data sebelumnya hasil penjumlahan akan mengisikan carry-nya itu 01. Kalau tidak ada hasil penjumlahnya itu menghasilkan
lebih nilainya overflow, nah itu dia akan memberikan carry-nya 0. Nah, begitu. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke H. Kira-kira itu logikanya pola membuat programnya ya. Ini tabel saya sediakan untuk membuat program yang terkait dengan modul nanti, supaya jelas address yang bersifat RAM yang kita gunakan, kemudian opcode-nya mnemoniknya. Nah, jadi jelas di situ. Jadi kode mnemonik inilah, kode opcode inilah, operation kode inilah yang kita isikan ke dalam lokasi memori untuk programnya nanti. Untuk program simulator, berarti Anda harus rubah ya. Yang pertama itu program Anda diletakkan di alamat address 0. Jadi org 0 hexa. Jadi data awal Anda tuh di 0. Nah, sekarang masalahnya dia tidak bisa mengisikan register secara fleksibel seperti pada mode trainer. Jadi Anda harus isi secara manual dengan program ya. Jadi misalkan di sini load D, misalnya load D, 54, kemudian load E, A6. Harus dituliskan begitu. Nah, baru kita selesaikan seperti program yang di tabel seperti ini. Baru load A, D, ADD, A, E, begitu ya. Nah, kita teruskan begitu. Nah, harus ada datanya itu dimasukkan dalam program. Itu bedanya penutup program itu dengan HALT. Nah, begitu yang untuk simulator ya. Hasilnya nanti Anda print screen data yang ada di register yang bagian depannya, kemudian programnya juga, hasil compilernya, dan juga ini tabel. Jadi tabel ini tidak selalu harus 54, A6, A6, 77 begitu, enggak. Boleh Anda isikan yang lain yang mewakili untuk nilai H-nya 00 dan mewakili nilai H-nya nanti 01 hasil penyebelahnya. Mengenai flag register yang akan kita isikan, itu di register F ini tata letaknya kan seperti ini. Ada sign, zero, parity, overflow, dan carry. Nah, ini terkait kalau sign ini pasti 0. Kenapa? Karena Anda menjumlahkan. Kalau sign-nya itu 1, kalau hasilnya minus. Berarti kalau ini bisa kita pakai nanti untuk pengurangan. Jadi misalnya nilai yang di D itu lebih kecil daripada nilai yang di E. Maka hasilnya adalah minus. Nah, minus sign-nya itu akan 1. Tapi kalau sekarang kan tidak minus, jadi 0. Nah, 0 ini, kalau sekarang ini angka Anda tidak 00 semuanya. Nah, ini membuat 0 Anda itu menjadi 1 ya, karena dia 0, karena tidak 0. Tetapi dalam list program Anda sendiri, kalau kita lihat di sini, saat Anda memberikan penjumlahan A tambah 00 tambah carry, misalkan Anda memasukkan nilai D dan E-nya nanti adalah hasilnya tidak ada carry, maka ini otomatis akan menghasilkan 0 A-nya. Jadi data flag itu mengacu kepada data akumulator ya dari register A. Nah, jadi nanti akan memberikan Z-nya itu 1. Nah, itu bisa Anda lihat nanti kalau nilai yang Anda jumlahkan tidak ada carry, maka Z-nya itu adalah 1. Parity atau overflow. Nah, kondisinya saya menjumlahkan misalkan 54, A6 dan satu lagi 46, 77. Ini sama-sama nggak ada overflow-nya nih, 0 dia. Tetapi kalau saya jumlahkan 5F ditambah A6, nah 5F ditambah A6, F dengan 6 itu ada carry. Nah, carry-nya masuk 1 ke 5. Nah, jadi itu akan menyebabkan ada overflow. Itu menyebabkan bit P garis miring V-nya adalah 1. Carry, nah ini kondisinya. Kalau hasil H tadi itu 01, nah, ini pasti 0 semua. Kenapa? Karena di sini saya memprogram terakhirnya adalah A tambah 00 tambah carry. Jadi berapapun nilai carry-nya 1 ataupun 0, dia tetap akan tidak ada carry gitu ya. Kecuali saya tidak seperti ini bikin programnya. Kebetulan carry yang ditulis di situ adalah hasil dari register A ini yang di bawah ini ya. Jadi kalau misalnya saya tidak pakai 00 pindah ke A tambah 00 tambah carry, maka hasil dari A tambah E di atas itu ada kemungkinan carry-nya. Jadi kalau ada carry-nya seperti itu sama dengan 1. Tapi untuk program Anda sekarang ya 0 gitu ya, karena ada penambahan ADC A,00 di situ. Nah, di sini keterangan ya untuk carry-nya, Ibu lihatkan lagi. Untuk parity, overflow, zero, dan sign-nya ya. Nah, ini Anda akan lihat isi register F Anda berapa, Anda buatkan bitnya. Misalnya hasil Anda tuh A2. A2 berarti 10, kalau A itu 10 ya, 1010,
0010. Nah, baru Anda lihat di situ bit yang untuk send berapa, zero berapa, parity berapa, dan carry berapa. Itu cara mengisi untuk ZP garis miring V dan carry-nya. Nah, percobaan kedua itu menjumlahkan bilangan 16 bit. Nah, kapasitas satu memori, satu alamat memori maupun satu register itu tetap 8 bit loh. Nah, jadi karena di sini kita menjumlahkannya campur ya antara memori dengan register, pasang register, ini tidak bisa kita gunakan langsung antara pasangan register dengan pasang register. Bisa sebenarnya, misalkan di sini register yang belum ada itu BC ya, BC. Misalkan 1A00 Anda pindahkan ke B. Kemudian C ya. 1A01 Anda pindahkan ke B. Jadi berarti dia BC pasangannya dijumlahkan dengan D. Ada set instruksinya. Tapi di sini Ibu menjumlahkannya 8 bit aja ya biar jelas. Jadi Ibu menjumlahkan 1A00 dengan E, hasilnya di L, dan 1A01 dengan D, hasilnya di H. Nah, ini tidak ada di soal ini carry di sampingnya, tidak dibuatkan ya. Jadi tidak dibuatkan. Jadi kita tidak pedulikan ya. Nah, cuma kita perhatikan di sini bagaimana pola menyusun programnya nanti. Ini flowchartnya. Jadi load A, dalam kurung 1A00. Kalau nggak dibuat dalam kurungnya, dia menyatakan 1A00 itu yang dipindahkan ke A. Itu error dia. Tapi kalau dalam kurung berarti data di alamat 1A00 yang dipindahkan ke A. Kemudian jumlahkan dengan E ya. Kemudian masukkan ke L hasilnya, dan kemudian dikeluarkan lagi 1A01, kemudian dipindahkan ke A, tambahkan dengan A dengan D dan carry. Kenapa pakai carry? Karena ada pengaruh carry sebelumnya. Nah, dari penjumlahan kita pakai ADC. Nah, ini nanti program yang di modulnya kita susun seperti ini. Kalau ini hasil. Jadi hasilnya itu Anda isikan lah 1A00 berapa, 1A01 berapa. Misalkan Ibu isi F semuanya. Maka menghasilkan nilai FF hasilnya di H-nya dan FE di L-nya nanti ya. Ya, FE hasilnya nanti. Nah, begitu kira-kira. Jadi, Anda gitu juga dicek lagi register flag-nya ya. Itu yang bisa Anda buat. Sedangkan kalau Anda ingin ya mengujinya, kalau untuk data memori bisa diisikan di lokasi memori yang ada di host. Tapi data register kan nggak bisa. Jadi, lebih baik Anda setting saja program di awal, load misalnya load berapa? Ini kan DE ya. DE berarti Anda pakai BC aja misalkan. Maaf Ibu. Load buka kurung 1A00 tutup kurung koma data berapa ya. Kemudian load LD 1 dalam kurung 1A01 datanya berapa. Load D datanya berapa, load D, sekian, load E, sekian. Masukkan data-data yang akan kita uji dulu. Jadi biar aman ya kalau dengan pakai OSHON. Nah, nanti baru kita programnya seperti yang di atas. Jadi harus Anda isikan dulu. Nah, ini Anda screenshot baik dari program maupun hasilnya nanti yang ada di OSHON. Itu dulu keterangan Ibu. Bagi yang belum paham, silakan WA atau chat Ibu di WA grup kita ya. Oke, sekian saja dulu.